Halo, Pagi, ini kenapa halo. pakai ada filternya sih, Kang? Aku nggak tahu lah. Oh Orang iya, baru nggak ini apa-apa. juga. Dengan siapa Maaf. ini? Navita, Kang Anjrit. Saya Polbek ya, Nabita ya. Lagi Udah loh. kerja? Nyambi-nyambi aja, Kang Anjrit. Di Orang mana di ini? Di rumah? rumah juga. Iya, di rumah. Coba boleh dong kenalan dulu. Saya Navita, saya dari Batam. Terus Oke, iya seneng terus. banget. Ya, rajin sih nyimak Kang Anjrit, Kang Abu, Kang Mm-mm. Denny. Oke, Karena tadinya mengalami perjalanan itu semua itu kayak merasa sendiri, tapi ternyata bapak-bapak ini juga sudah melewati fase-fase itu. Jadi seneng nyimaknya. Jadi kayak merasa oh ya, kayak ada temannya gitu bahwa bersih-bersih diri itu enak banget sebenarnya gitu. Semua mulai dari oke. diri sendiri dulu. Gitu aja sih Nah, Kang Anjir. udah berapa lama Mbak dengerin kita nih? Lama dong. Mulai kalau Kang Abu itu bahkan nemunya karena di IG sih. Mm-mm. Nemunya di TikTok. TikTok ya, Ternyata seliweran lah ya, piti-piti ya. iya, ya Viti-Viti. Terus kalau perjalanannya ya Kang Anjrit. Perjalanan apa? Perjalanan spiritual atau apa sih itu namanya? Kayak memang fasenya manusia itu segitu-gitu Pengalaman aja. hidup aja sih Mbak. Yang kita sebut pengalaman hidupku saja. Nggak perlu pakai Iya. spiritual sih kalau Nggak menurutku. perlu, bener, itu bener. Kayak kita nggak perlu merepotkan diri dengan banyak Nggak teori perlu. yang berseliweran ini ya. Betul, Kayak betul. sebenarnya perjalanan pola masalah manusia itu dari masa ke masa itu sama. Yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain itu adalah kemampuannya menyelesaikan masalah gitu. Oke. Ada yang kalau kita itu punya sampah, buangnya dikemas rapi-rapi, di kantong kresek, dibuang. Tong sampahnya pun juga yang proper gitu. Ada Oke. juga yang kemarin kita habis makan durian, tetangganya tahu karena berserak Oke. sampahnya gitu. Cuman di itu aja sih simple-simple kontrol diri kayak baik ke diri sendiri, baik ke orang lain sama semua ciptaan Tuhan dan tentunya dengan pencipta kayak as simple as that sih walaupun Oke. penerapannya nggak gampang. Nah, Mbak, karena saya itu sebetulnya kurang seneng ya ngebahas yang kayak gini tuh. Karena apa? Karena saya tiap hari ya. Iya iya, nggak usah, tadi aku udah ngerasain. Iya. Kang Anji Jadi juga udah enek juga, jadi nggak usah. kalau sama saya, udahlah jangan bahas yang gini-gini. Yang Iya penting nggak silakan usah. silakan kamu jalanin hidup kamu gitu Iya, kan. itu Ya, bener. sebaik mungkin. Nah, yang pengen saya tanya, Mbak, ini Mm-mm. kesibukannya apa setiap hari Oh, nih? kesibukan setiap hari selain seorang ibu itu adalah nggak bukan ya pastilah ya yang utama. Setelah ngeberesin rumah, punya pekerjaan lain, ada brand baju, ada seorang profesional trainer juga sih Kang Oke. Anjrit. Terus Terus, udah gitu aja. oh berarti Mbak ini punya brand fashion ya? Iya bener. Namanya apa coba? Brand fashion namanya apa? Naluna, Naluna Kang Apa? Anjrit. Naluna, Na Luna. Naluna ya. Itu ada Iya. TikToknya nggak? TikToknya nggak terawat sih, lebih ke IG. Oh Terus berarti masih, cuman official Instagram ya ininya ya. iya, Naluna Naluna ya. Style. Bentar Naluna Style. saya cek dulu. Naluna. Naluna Lembongan. Naluna ID. Naluna Style. Oh iya iya STYLE. iya iya. Naluna Style ya. Simple Iya. humble yang itu kan ya. Iya, Kang Oh Anjrit ini bener. lebih ke brand fashion muslim lah ya. Iya. Ini Mbak produksi sendiri atau produksinya maklun ke orang lain? Produksi sendiri itu dalam artian memanfaatkan penjahit di sekitar. Eh, berarti maklun. Kalau maklun itu berarti saya ke pabrik ya? Bisa ke pabrik, bisa ke konveksi sekitar, bisa ke orang Iya. yang sekitar. Nah, ini yang mana?
Jadi gini nih maksud saya, apakah Mm-mm. Naluna Style ini Mbak bikin sebuah tempat di mana di dalamnya itu ada penjahit, karyawan segala macam dan milik Mbak dan Enggak. Mbak yang mengelola, atau Mbak hanya Oh punya iya. model ini, aku bikinkan ke orang. Nah, yang mana? Oh, jadi simpelnya sebenarnya tadinya itu kami kumpulin penjahit sampai 3 4 penjahit, kemudian Hmm, mesin jahit kami siapkan, tapi oke, ternyata saya adaptasinya adalah nggak semua orang mau in-house gitu, oke, Kak Anjrit. oke. Terus akhirnya punya solusi seperti misalnya penjahit yang punya anak kecil, kemudian dia baru saja melahirkan, punya balita, akhirnya solusinya semua alat-alat saya taruh di rumah penjahit tersebut. Tapi semua alat kerja dari saya. Oh, oke, oke, oke. Nice. Memang sih itu lebih lebih ini ya. Berarti Ya, lebih fleksibel. perhitungannya nanti berdasarkan harga kan. Jadi jatuhnya Iya, ya. Harga jahit per benar. piecesnya jadi berapa misalkan. Ya, Karena benar. listrik dan yang lain-lain itu yang tanggung misalkan pekerja ya. Mereka, Oke, itu mm, berarti ya dari cara produksi. Kalau dari cara ya. penjualan ini sekarang Mbak seperti apa nih? Nah, kalau Cara penjualan, jualan Mbak tuh kayak gimana gitu? memanfaatkan media sosial itu udah pasti, tapi ternyata selama ini itu mengandalkan dari personal branding, ada bagusnya, ada nggak enaknya sih, Kang Oke. Anjrit. Tapi Mm-mm. karena wilayah kami ini di Batam ya, Oke. kalau harus menjual keluar itu ada pajak tambahan kan, Oh beda dengan iya, wilayah lain. betul ya. Heeh. Karena mungkin, Jadi, nah ini aku baru tahu loh. Baru mm-mm. tahu loh, ternyata kalau kita domisili di Batam, ketika dia misalkan Benar. penjualan online dan mengirimnya Iya. keluar, itu ada biaya tambahan ya? Mhm. Iya, kalau Oke, saran mentor sih, kalau saran mentor itu sebaiknya memang memindahkan produksi, memindahkan ke pilihannya ke Jogja, luar Batam berarti ya? pokoknya gitulah, Oke, yang mendekati berat, sumber bahan baku gitu. berarti Yang di luar memindahkan Jawa. ini apa? Taruhlah secara ininya tuh gudang pengiriman mungkin ya. Nggak bisa juga gudang pengiriman, Terus benar-benar harus produksinya yang harus pindah. oke, oh barang produksinya juga Iya, sama, iya. betul. Nggak bisa Oke, kalau cuman pengiriman. Jadi itu tantangan sih, cuman hmm, sebenarnya kami harusnya nggak berfokus ke, kalau peta itu nggak berfokus ke bawah ya. Harusnya berfokusnya ke atas. Jadi penjualannya bisa ke Singapura, Malaysia seharusnya, seharusnya. seharusnya. Oke, nice Mbak. Nah, coba Mbak punya mimpi apa nih untuk brand ini? Kalau saya lihat nih, Mbak sih sejalan-sejalannya aja gitu, nggak terlalu Iya, gimana gitu. iya, Yang saya lihat iya, ya, yang saya lihat jadi Mbak tuh, ini benar. sejalannya aja lah. Iya, iya, Jadi karena nggak terlalu, wah ya, difokuskan, aku harus bikin A, B, C, kayaknya gitu ya. iya, Benar nggak? karena udah pernah, iya, iya Kang Ajit. Sebenarnya asal mulanya itu karena suplai suplai seragam di perusahaan di Batam sini sih asal mulanya. Hmm. Tuh. Terus lebih santai sih Kang Anjrit, kayak menyesuaikan dengan kemampuan aja. Kayak seberapa sih energi saya, seberapa yang mau dikejar gitu. Toh kita juga nggak mengecilkan diri sendiri sebagai perempuan, enggak. Cuman Oke. energi kita itu nggak sama lah seperti laki-laki sebagai penanggung nafkah utama. Oke, tapi itu sih itu salah satu judgement atau labeling yang harus dihilangkan, Mbak. Em, bener sih. Karena gini ya, Bener kalau sih. misalkan kita berbicara energi kita nggak sama dengan suami yang menafkahi dan segala macam gitu ya. Nggak Tapi mau, kalau Kang. kita bicara ke misalkan Ratu Inggris, kalau kita Beda bicara dong. Beda sebentar ya. dong. Sebentar, Ratu Inggris, Ya, terus Menteri Keuangan kemarin. iya, iya. No, 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 Sebentar nggak ya, bisa. kita lebih ke bawah lagi Mbak, Sela Saukia tuh. Boleh, boleh. Hmm, Tapi tahu sendiri dong, tipe-tipe kita dilahirkan itu ada beda. Kayak oke. misalnya kita itu tipenya kalau saya the projector dan life path saya 11. Nggak boleh nge-push pekerjaan di atas 4 jam. Hmm. Karena nanti potensi-potensi yang lainnya bakalan keteteran gitu Kang Anjrit. Oke Jadi Mbak, oke ya. untuk beberapa tipe, tunggu Oke, lanjut. Untuk beberapa tipe itu diizinkan mereka terlahir sebagai orang yang
rajin baca buku, mungkin menulis gitu, lebih rileks pekerjaannya. Nah, kalau saya ya sebetulnya saya tidak mengusung apa. Nggak apa, nggak apa. Oh, betul, Kak. Ini nggak apa-apa Pengenalan sharing ya. diri itu kan macam-macam Betul. pendekatannya. Jadi kalau saya tuh jadi orangnya tuh tidak mengusung teori apapun, Mbak. Iya, iya. Jadi teori saya tuh hanya satu. Yang pertama, kita semua yang ada di dunia ini dari percikan yang sama. Kalau kita dari percikan yang sama, saya yakin kita tidak dibeda-bedakan. Kenapa? Kalau kita bilang ada A, B, C, begini, begitu, berarti otomatis gak adil dong dari atasnya gitu. Ya, semua punya kelebihan kekurangan masing-masing dong, pasti adil. Kalau pandangan manusia pasti nggak adil. Enggak, maksud saya kita dari percikan yang sama. Nah, Tahu, Bang nah, Anjrit. oke, itu yang pertama. Tapi kita bisa jadi apapun di sininya, di apa, di muka bumi ininya, itu tergantung satu kita lahirnya di mana. Yang Ya, kalau pertama semua gitu kan. orang jadi Sela Saukia, siapa yang jadi pembelinya dong? Tapi Kalau kalau kita semua gini, Mbak. orang jadi Ibu Sri Mulyani, Oke, siapa yang bertugas untuk mendidik anak-anak lebih oke. di rumah dong? Tapi kalau kita punya pemikiran, ya udah aku jadi pembeli aja, ya udah aku jadi pembeli aja. Kalau saya tidak mencurahkan semua orang harus semangat seperti Sela Saukia, itu ya tidak akan berkembang Iya, dunia ini. iya, itulah Nah, memang nah jadi yang lagi saya pancarkan tuh gimana caranya seseorang itu tidak menyerah dengan kehidupan hari ini itu, tidak, Mbak, tidak. sebetulnya Angka cukup tiap orang itu berbeda. gitu. Jadi saya tuh pengen apa yang saya utarakan tuh ini tidak membuat orang oh ya udahlah aku mah gini aja Jangan, jangan, jangan. Saya nggak gitu gini-gini aja juga kan gitu. Kang Anjrit. Karena Naluna saya beri porsi, saya bilang Naluna produk fashion saya itu adalah project happy. Gitu Kang Anjrit. Oke, Jadi saya tidak berinvestasi banyak di sana. Gitu. oke. Mungkin ini sebagian kesenangan yang pengen diutarakan lewat passion itu mungkin ya. Harus, karena saya senengnya ngulik marketing branding, kalau nggak ditempelin produk, sayang aja. Mau Berarti kemana passionnya. oke, selain passion apalagi nih? Ada memang Tadi katanya kalau ada apa tadi tuh? Trainer professional apa nih? trainer. Iya, Trainer apa nih? professional trainer. Apa Jadi nih kalau profesional di bidang apa? karena saya ngambilnya itu digital marketing, kemudian public speaking. Jadi di antara dua itu, tapi karena basic saya juga di psikologi, jadi makin kesini itu kayak fleksibel aja. Siapa-siapa yang mau butuh ilmu saya ibaratnya gitu ya, kita sharing bareng gitu. Itu lebih ke produktivitas sebagai seorang perempuan gitu sih. Nah, Jadi produktivitas seorang produktivitas perempuan tuh, tanpa oke. Jadi itu kan yang paling diutamakannya. Nah, itu seperti apa gitu, Mbak? Produktivitas seorang perempuan tuh kayak gimana maksudnya, ya, Mbak? yang biasanya ini bahasa bayi aja ya teman-teman, itu kadang-kadang dari manajemen waktu aja kayak terlalu menggampangkan gitu Kang Anjit. Oke. Padahal ya waktu itu sangat berharga sekali gitu ya. Jadi dari bangun tidur, kemudian sampai tidur lagi, apa aja yang dikerjakan. Aku mengutip Kang Anjit kemarin bilang, manusia itu bertumbuh loh. Ibu-ibu jangan nyimak Kang Anjit sambil di dapur. Sekali-sekali dong pindah gitu kan Kang Anjrit. Sekali-sekali dong pindah, jangan di dapur terus, karena manusia itu bertumbuh gitu. Apalagi perempuan, apalagi seorang ibu. Kadang-kadang ibu itu mentang-mentang sudah jadi ibu, dia merasa dia tidak perlu bertumbuh gitu loh. Padahal media sekarang itu cukup memudahkan manusia untuk mendapatkan input-input baru supaya bertumbuh gitu. Cuman manajemen waktunya bagaimana? Mengalokasikan enggak kamu itu waktu untuk dirimu supaya kamu itu bertumbuh di sela-sela kamu mengamankan rumah. Nah, berarti ya Mbak Napita ya ini tuh istilahnya seorang profesional trainer salah satunya di bidang ini gitu ya. Iyalah. Jadi bisa konsultasi atau apa atau gimana nih? Enggak sih Kang Anjit, lebih dipanggil biasanya BUMN, pemerintah, kemudian juga asosiasi, organisasi, lebih ke situ sih Kang Anjit. Oke, tapi nggak misalkan ada Zoom ada apa enggak gitu ya?
nggak ada. Oke. Ini nih, makanya ngelihat ada orang-orang yang kuat banget ya, mereka ada di TikTok untuk Mhm. sharing gitu. Oke, betul. Saya masih perlu ngatur waktu lagi sih untuk ke dunia online. Berarti belum coba-coba live dan segala macam belum, Mbak? Belum pernah Kang Anjit. Oh, belum pernah. Kenapa? Berarti hari ini hari pertama live gitu. Iya, kayak aku harus karena setuju banget sama kena banget sama kalimat Kang Anjit beberapa hari yang lalu kan. Apa tuh? Ya itu tadi, ayo Ibu jangan terus-terusan di dapur Iya, dong jangan gitu. terus di BUMN Nyimak, dong ya. iya boleh boleh gitu. Kayak boleh banget gitu. Maksudnya terus ada lagi yang penting, mentang-mentang udah jadi ibu, kita itu nggak punya personal space Kang Anjrit. Kang Anjrit aja seproduktif Hmm. ini karena punya ruangan ini kan. Oke, betul. Iya, Betul. ini saya juga minta satu sudut kecil di rumah untuk jadi personal space gitu, Oke. gitu. Heeh. Karena begitu kita duduk di sini, kita itu kayak melepas sejenak dari apa ya, ya ibu kita ketemu dengan diri kita sebenarnya tanpa ini semua Nah, itu gitu. tuh sebetulnya Mbak lagi meditasi atau lagi sholat disebutnya, Mbak. Saat Mbak lagi Benar, sendiri seperti itu. setuju. Tapi Saya juga pikiran Mbaknya nggak setuju. kemana-mana, sama Iya, aja. Kalau benar. pikiran Mbak Iya. kemana-mana. That's why pentingnya personal space selain sajadah. Wah, itu keren banget ya. Ini teman-teman ya, punya personal space, jadi jangan hanya dapur atau kamar, tapi punya ruangan sendiri maksudnya tuh ya. Kalau kalau teman-teman nggak ngerti personal space itu apa gitu, ruangan sendiri di mana aja, nggak perlu besar ataupun gimana, Nggak yang perlu penting mewah. nggak perlu mewah, yang penting ya tempatnya bersih, nyaman buat teman-teman masing-masing. Ya itu untuk apa? Untuk apapun ya. Karena memang di pelajaran energi pun ya, kalau di pelajaran keenergian itu pentingnya di mana kita tuh punya satu waktu di mana kita tuh sendiri dengan diri kita saja gitu, Bener, tanpa bener. siapapun gitu. Iya, karena Itu penting ya. ya penting banget. Sulit memang era sekarang, era distraksi ini membuat manusia itu menjadi lebih sulit ketemu dengan diri sendiri. Bahkan kalau tadi bilang saya ini belum juga kok Bu, pinter kusuknya belum pinter-pinter banget. Kang Anjir kan menyampaikan gitu. Karena ya itu tadi, karena bahkan kita duduk berzikir berlama-lama, kita nyambung ke Allahnya itu juga sulit. Saking nggak susahnya kenal diri sendiri. Itu. Karena apa? Setiap bentar kita disuguhi konten, kita scrolling, dan kita terkoneksi ke orang lain itu lebih gampang. Kenyataannya sama diri sendiri kita nggak punya waktu. Keren ya. Thank you ya Mbak Napitaya, Sama ya udah Kang aku Anjrit. callback ya. Nanti boleh naik-naik Makasih ya. lagi. Kalau ada sesuatu Boleh. yang ya barangkali ada sesuatu yang bisa disampaikan, bisa join live bareng saya gitu. Iya, Barangkali kita bahas apa makasih. gitu. Iya, Kang Oke Anjrit. ya, Mbak, thank you banget ya Makasih. udah berbagi Oke, terima pengalaman kasih tuh. ya. Terima kasih, Udah dadah. dengerin. Teman-teman yang mau Dadah. berteman nih sama Mbak Napitaya silakan ya. Oke, Boleh. Assalamualaikum. dadah. Have a nice day semua. Ya, dadah. Wah, keren tuh ya. Solo keren betul Mbak. Dari Batam ya, barusan Mbak Napitaya tuh. Tuh teman-teman ya, memang nggak perlu kita punya personal space ya. Saya juga punya sih, dari dulu saya punya. Ini bisa buat live, bisa saya buat kerja juga, bisa saya buat saat saya butuh ide, butuh apa gitu, saya bisa di sini teman-teman ya. Coba ada yang mau naik-naik lagi nggak? Tapi jangan bahas-bahas kesadaran ya kalau sama saya ya. Udahlah ya, saya tuh sekarang justru lagi gimana ya, lagi terlalu banyak informasi. Too much information, ya terlalu banyak informasi. Makanya saya bahkan sekarang sedikit punya kepercayaan bahwa ilmu pengetahuan pun itu konsep teman-teman ya.
science, apalagi ya maaf ya, agama, dua-duanya itu konsep gitu. Yang paling benar itu apa? Ini menurut saya ya. Tidak ada yang paling benar tuh. Karena semuanya konsep. Tapi saya pribadi lebih percaya ke ilmu pengalaman ketimbang ilmu pengetahuan, teman-teman. Jadi karena pengalaman itu benar-benar mengajarkan saya satu hal yang dimana apalagi kita kita sendiri gitu ya yang mengalaminya itu kayaknya lebih kena gitu ketimbang aku baca buku atau aku dengarkan orang lain. Kan orang lain mah dapat pengetahuan tuh dari baca buku, dari apa. Kalau saya mah nggak tahu ya, jadi karena mungkin saya terlalu mendalami elit global gitu. Jadi saya tuh terlalu mendalami elit global ya teman-teman. Jadi betapa dikontrolnya dunia ini gitu. Kalian pengen tahu ya, yang dikontrol itu bukan hanya bukan hanya agama loh teman-teman ya. Ilmu pengetahuan, terus hal-hal sekarang yang misalkan kalau makan wortel bisa A, B, C. Kalian itu tahu dari mana coba? Dari mana coba itu? Ya, dari Google, dari guru kalian, atau dari mana? Ya. Padahal penelitiannya tuh bukan itu loh teman-teman. Jadi banyak sekali hal-hal yang direkayasa. Jadi banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang masuk ke diri kita saat ini itu itu semuanya belum tentu benar. Makanya kan tadi saya dengan Mbak Namita sedikit tidak setuju dengan live pad lah atau A, B, C dan segala. Karena itu semuanya konsep. Konsep itu semua teman-teman ya. Ini tuh bahas Illuminati bukan? bukan ya. Bukan. Itu teman-teman ya. Jadi saya lebih percaya ilmu pengalaman ketimbang ilmu pemikiran orang lain ya. Saya lebih makanya Kang Abu selalu bicara apapun yang saya utarakan, apapun yang saya sampaikan tolong dikunyah, tolong di apalah gitu ya. Selalu bilang kayak gitu kan karena ya gimana? Ilmu dunia kan. Amin amin ya. Jadi saya tuh lebih ini mah nggak tahu ya, ini pemikiran saya. Kalau kita mainannya rasa atau ini disebut vibrasi, saya yakin orang itu akan selamat hidup di dunia. Jadi maaf ini mah agak sedikit gap pasti ya. Kita tuh gak butuh ilmu pengetahuan. Sesimpel kayak gini nih ya. Makan, kapan kita harus makan? Ya saat kita lapar. Rasa kan? Aku merasakan lapar, berarti aku harus makan. Coba kalau hidup kita tuh berdasarkan rasa, saya yakin menuju ke kebahagiaan itu akan sangat dekat ketimbang kita menjalani kehidupan berdasarkan ilmu pengetahuan atau hal-hal yang sudah ada gitu. Yang tanpa kita ketahui apakah ini benar ataupun salah. Tiba-tiba ada sarapan, tiba-tiba ada makan siang, tiba-tiba ada makan malam, tiba-tiba ada candlelight dinner. Ini dari mana? Kok harus ada sarapan? Kok harus ada makan malam? Kok harus ada makan siang? Sedangkan yang bagus itu mengosongkan perut. Kamu tahu, sebelum kamu dioperasi, dokter itu menyuruh kita tuh nggak makan dulu loh kalau pengen tahu. Jadi, ini tuh gimana sih gitu? Tapi kalau pakai perasaan, aku lagi lapar nih rasanya nih, makan. Aku lagi ngantuk nih, tidur.
aku ini rasanya nih nggak percaya deh sama ini orang, skip. Coba kalau pakai itu teman-teman, pakai rasa gitu, jangan pakai pikiran kalau menurut saya gitu ya. Ini sedikit agak gap pasti ya dengan pengetahuan yang sekarang diusung sama teman-teman. Coba kalau pakai pikiran, ada orang pinjem uang, rasa-rasanya aku tuh udah punya perasaan kayaknya dia mah nggak punya, nggak akan ini nih, nggak akan ngembaliin nih kalau kalau dikasih. Ini contoh kecil. Tapi pikiran kita mengatakan kita harus positive thinking. Kita harus selalu positif ya. Dipinjemin aja uang, bener gak bayar. Nah makanya saya tuh sekarang tuh lagi belajar gimana caranya saya hidup dengan rasa saya. Saya lagi hidup dengan rasa. Karena apa? Karena sekarang too much konsep, too much information, too much A, B, C, D, F, G. Banyak. Dikit-dikit kesadaran. Dikit-dikit money magnet. Dikit-dikit spiritual. Nggak tahu nih ya, ini yang saya rasakan teman-teman ya. Jadi itu tadi saya lagi belajar hidup dengan apa? Dengan rasa. Oke. Coba boleh ada yang mau ngobrol-ngobrol lagi? Nah, 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 nah. Tapi jangan ngobrol-ngobrol spiritual yang kayak gitu ya. Saya mah kurang yang gitu-gitu mah ya. Ngobrolin ini aja lah usaha. Udah lah, gak usah ngobrol-ngobrol yang lain-lain. Ngobrol-ngobrol ini aja. Halo, dengan ibu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa? Di mana saya fallback? Silakan dibuka kameranya ibu. Nggak usah fallback kamera bang. Lagi ini. Gak usah Lagi. fallback kamera, gak usah buka kamera gitu. Nggak usah buka kamera ya. Oh, iya, nggak apa-apa. Dengan ibu siapa? Di mana ini, Bu? Bundanya Farel di Kalimantan. Oh, Yang dulu iya. pernah naik bahkan. Oh gitu. Cuma ke akun yang satu. Oke. Ini izinkan kita bahas masalah usaha, gimana Oke. bisa berkembang gitu kan. Ibu sekarang kesibukannya apa nih Ibu? Saya pengusaha Kang Anjrit. Pengusaha Alhamdulillah. apa nih Bu? Banyak sih usaha Kang, kafe shop, Oke. biliar, terus Biliar, kopi fried shop. Terus apa lagi Bu? chicken. Apa? Fried chicken itu Oh, KFC fried, itu. fried chicken. Fried chickennya mereknya apa nih? Merek sendiri atau apa? Itu Atau saya kemarin tuh join ke ini ke KFC, ya, McD? ya, itu saya beli brand tuh 150 Ibu juta. buka KFC? Ya, Bentar Bu, nanti Ibu saya DM ya. Ini Ibu duitnya udah nggak sembarangan nih ya. itu yang KFC Terus? sana ada dua cabang kan. Itu tuh saya beli brand loh itu. Oke. 150 itu beli brand. Oke, terus buka apa lagi Bu? Terus pakaian. Pakaian juga punya. Terus? Sepatu. Itu lain-lain toko. Udah gini aja Bu. Saya mau tanya. Juga spa. Udah ya. Ini kan terlalu banyak nih usaha Ibu. Saya mau tanya Ibu. Penghasilan Ibu dengan pengeluaran Ibu kira-kira ini banyakan mana? Alhamdulillah banyakkan penghasilan. Ya udah, ngapain mesti bingung? Cuma mau berbagi aja sama teman-teman Kang. Iya, berarti ngapain mesti bingung Bu kalau udah seperti itu? Ibu kenapa mesti bilang gimana supaya berkembang lagi? Ya, Bu ya, untuk kalau saya nih ya, ini kita ngobrol nih ya, sharing aja. Naik turunnya sebuah usaha bukan
hanya konsep marketingnya, bukan hanya produk yang kita jual, bukan hanya usaha apa yang kita bangun. Menurut saya ini, Bu ya. Kenapa? Karena saya itu mengusung yang namanya energi vibrasi frekuensi, Bu ya. Iya betul Jadi Kang. orang mau maju itu bukan misalkan kalau kamu mau maju harus usaha A, B, C misalkan. Kalau menurut saya itu tidak gitu. Jadi kalau orang mau maju itu jenis usaha atau pekerjaannya itu bebas. Ya, mau apa aja gitu. Jadi mau usaha HP, kayak sayur, kayak bangunan, kayak atau apapun itu. Karena usaha ini bagi saya itu hanyalah cara, itu hanyalah media. Media untuk apa? Untuk menukar uangnya nanti masuk ke kita gitu. Itu hanya caranya saja. Tapi besar kecilnya uang yang akan kita tarik dari cara tersebut itu tergantung manajemen diri, Ibu. Betul sekali. Itu saya mengalami Kang. Soalnya saya dari keluarga juga nggak mampu. Dulu saya Oke. juga orang susah sampai saya pernah cerita tuh yang sampai sempat mulung gitu loh Kang. Oh, oke, oke. Dulu saya juga bukan orang ada, tapi saya tanamkan mindset di pikiran saya pengen berubah, ya Allah saya pengen berubah saya ini, tapi satu mas saya syukurin dulu itu nafas. Oke. Karena kita hidup ini dalam setiap ini apa firman-firman ataupun kitab-kitab itu Tuhan itu mengajarkan kita untuk bersyukur bukan untuk berusaha dulu kan. Nih teman-teman, poin penting nih dari Ibu, keren banget. Teman-teman, Tuhan itu tidak menyuruh kita untuk berusaha, melainkan bersyukur. Itu poin pertama, itu keren banget, Bu. Terutama satu. Terus Bu, gini Bu, gimana kok Ibu bisa sampai ini beberapa perusahaan gitu di hari ini? Itu tuh mulai dari apa dan bagaimana dan apa yang Ibu kerjakan setiap hari? Coba Bu, gimana Bu? Satu, saya setiap bangun tidur itu saya nggak ngapa-ngapain dulu, Kang. Saya duduk, saya tarik nafas, saya syukurin. Sempat saya pernah saking merasakan nikmatnya nafas itu saya sampai nangis loh, Kang. Wah, keren ini ya. Sampai anak saya lap mata saya pakai ini, pakai kapas pembersih muka saya. Oke. Oh, jangan nangis lagi. Sangkanya saya tuh nangis kenapa? Padahal saya tuh nangis bahagia karena masih diberi kesempatan hidup sampai saat ini gitu kan. Wah, itu hal yang kelihatan sepele tapi tidak semua orang bisa melakukan itu, Bu. Itu keren banget, Bu. Terus, Bu? Udah itu nanti sebelum tidur juga kayak gitu mas, saya syukurin, saya lepaskan misalnya nih tadi siang atau tadi pagi kita kan seharian nih beraktivitas terus bercengkrama dengan orang-orang terdekat kayak suami, anak dan tetangga dan kerabat semuanya gitu kan. Apalagi kita kan orang pembisnis ini kan banyak ketemu, ada yang menjengkelkan, Betul. ada yang begini-begini. Jadi sebelum tidur itu kita lepaskan semua yang menyakiti kita. Ini keren banget ini ya. Ini yang disebut no negativity, Bu, yang semalam aku bahas. Jadi kita tuh no negatif gitu. Jadi semuanya positif, keberlimpahan, bersyukur dan segala macam. Lanjut, Bu. Terus gimana, Bu? Iya Kang, karena gini, Allah itu tidak menyuruh kita untuk hidup bermasalah ataupun menderita. Allah itu menyuruh kita hidup berbahagia, Kang. Ini keren banget sih, Karena Ibu. kalau kita mau sukses itu kan kita harus tanamkan dulu satu rasa syukur, kedua rasa berkelimpahan, ketiga rasa mencintai semua makhluk. Jangan cuma manusia aja orang yang baik kita cintai, orang yang jahat dengan kita pun kita harus mencintai. Keren. Makanya dalam Islam tuh ada dikatakan lima rukun Islam kan Kang? Iya, betul. Nah, jadi di situ satu, kalau menurut saya ya nih Kang ya, karena saya juga udah bosan sama kayak Kang Ajit, bosan saya kalau orang bahas kesadaran, spiritual dan lain-lain bla-bla, tapi tidak ada dampaknya dalam hidup. Contoh, kita menyuruh orang sholat, kita bukan mengucapkan sholat, tapi dampak dari sholat itu yang harus kita timbulkan di masyarakat atau di lingkungan rumah tangga kita gitu. Ini keren. Ini udah esensi ya, Ibu ya. Pantesan Ibu punya hampir 7 perusahaan ya.
Bukan Terus Bu. 7, bukan 7 Kang, udah hampir 10. Oh, 10 maaf. Ini saya sudah alhamdulillah 3 bulan ini mulai join dengan perusahaan jarum. Oke. Nice Bu. Itu saya di situ buka lapangan kerjaan juga untuk masyarakat lah ya, masyarakat Oke. terdekat saya. Ibu buka-buka dong di Bandung, buka wisata atau apa gitu Bu. Insya Allah Kang, tunggu momen yang tepat. Nice Bu. Karena setiap kita pengen buka usaha itu kan kita harus lihat kondisi dulu skonnya. Oh di sini cocoknya apa gitu kan? Kita nggak bisa langsung buka-buka usaha gitu. Kita harus lihat Betul dulu banget, Bu. skonnya. Karena saya kalau jalan-jalan tuh ya Kang, kayak jalan kemana-mana gitu ke daerah-daerah, saya nggak cuma menikmati jalannya doang, saya cari oh di sini bisa cocoknya apa ya, jualannya di sini cocoknya apa ya, masyarakat di sini hobinya apa, di situ nanti ada nanti itu pemikiran pas di saat hening tuh Kang, di saat hening ada nanti tuh timbul Baru masuk tuh ya ide-idenya. intuisinya. Oh, di sini keren ya buka ini. Ide-ide itu masuk gitu Kang, Nah. makanya saya sukanya menyendiri. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Jadi Ibu yang saya lihat ya dari apa yang Ibu bicarakan dari awal sampai barusan itu. Jadi yang pertama Ibu tuh menghilangkan no negativity dan no judgment terhadap apapun ya. Ada orang yang nggak baik, ya kita no judgment ya, dia ya gitu aja, tapi kita mah jangan melontarkan atau kita melebali apalagi menilai gitu. Yang pasti kita ya selalu berada di vibrasi itu tuh Bu, tanpa Ibu sadari ketika Ibu bersyukur, ketika Ibu menjaga hal-hal yang tidak baik, Ibu tuh sedang memancarkan hal-hal kebaikan. Makanya hari ini Ibu sampai bisa punya perusahaan, Ibu usaha apapun itu bisa berjalan karena vibrasi yang Ibu pancarkan itu semuanya hal-hal yang indah, hal-hal yang oke gitu. Apalagi Ibu udah sampai bicara kita tuh bukan hanya sholat, tapi dampak dari apa yang kita kerjakan itu Ibu udah dalam banget ini Bu. Udah keren banget Bu gitu ya. Alhamdulillah sih, Udah sampai saya- situ gitu ya. Sudah sampai situ pemahaman Ibu gitu. Saya nggak Pantesan gitu Ibu punya 10 perusahaan gitu. Alhamdulillah saya pun tuh serangkang anjir, saya nggak ada guru sama sekali, lillahi ta'ala nggak ada guru. Karena saya takut berguru tuh, kebanyakan guru-guru ini kan banyak menakut-nakuti kita tuh, nanti gini Wah, ini neraka, keren. Betul. nanti gini surga. Saya nggak mau, saya nggak takut neraka dan saya juga nggak butuh surga. Saya butuhnya kedamaian. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, bukan wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku. Tak ada Allah memanggil wahai orang yang ahli sholat, ahli ibadah, ahli sedekah, ahli kitab dan ahli puasa sebelah-belahnya, nggak ada. Cuma yang dipanggil Allah jiwa-jiwa yang tenang. Jadi saya nggak mau neraka, nggak mau surga, saya hanya pengen ketenangan. Wah, ini Karena dalam kalau kita banget udah nih. tenang Kang, kita Betul, bakal betul banget. kembali kepada Allah, nggak lagi gentayangan Betul. gitu. Bener banget itu Bu. Bahkan apalagi kalau dalam usaha ya, saat atau dalam secara finansial nih teman-teman, kalian itu akan mendapatkan sebuah keindahan bentuk uang salah satunya kalau kalian berada di mana sih? Berada di dalam ketenangan teman-teman. Coba aja kalian tiap hari bikin diri kalian itu tenang. Silakan aja kalian mau masalah usaha atau apapun itu, biasanya itu cepet dapatnya gitu. Ketimbang kalian ya tiap hari mengeluh lah dan segala macam. Ibu thank you banget ini Bu ya. Ini kan saya sampaikan, ini ada yang komen nih, katanya kita juga butuh surga Bu. Surga itu akan kita miliki di saat kita tenang sayang. Lihat. Kalau saya sih memang sepakat sih sama Ibu, saya butuh ketenangan gitu. Ya, Ya, karena betul. Karena surga itu di sini saat ini sekarang, kamu kan betul. nanti. Betul. Surga itu ya di sini saat ini sekarang, teman-teman ya. Di Quran Gitu ya. nggak ada Allah berfirman nanti surga setelah kau mati, nggak ada. Malah dalam Quran Allah berfirman itu di surat Hud ayat 102, 105. Sesungguhnya surga dan neraka itu di mana saat kamu masih hidup dan di mana saat kamu masih bernapas dan di mana saat langit dan bumi masih ada, bukan nanti loh sayang. Keren banget ini. Ibu thank you banget ya sudah berbagi ya Bu ya. Oke, jadi untuk teman-teman berbanyak syukur, tanamkan rasa bahagia, tanamkan walaupun kita belum pernah memiliki sesuatu, tapi kita tanamkan kita seolah-olah udah memilikinya,
dan rasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Kedua, baru berusaha. Itu usaha itu terakhir loh, Kang. Betul. Usaha itu terakhir, Bu. Iya. Yang penting satu, syukuri dulu. Apapun satu, yang pertama itu, yang penting, poin pentingnya itu syukuri nafas dulu. Setelah syukuri nafas, terus syukuri semua yang ada di rumah, baik itu bajunya atau jilbabnya ataupun apanya, syukuri. Ya Allah, terima kasih aku punya jilbab ini. Ya Allah, kan sebelum kita pakai jilbab itu pasti kita punya keinginan dulu loh, Kang. Aku pengen beli jilbab ini terus kebeli, syukurin. Betul. Jadi semua yang udah kita kebeli, kita syukurin. Di situ akan ada dampak-dampak positifnya dalam kehidupan kita. Kita bakal berubah, Kang. Disitulah letak 5 rukun Islam, Kang. Bukan naik haji ke Mekah sana, bukan. Keren banget nih. Itu sih, Kang. Oke, Semoga Ibu ya. bermanfaat Thank ya. you banget. Thank you banget ini udah Oke. berbagi ya. Semoga teman-teman juga dapat insight dari yang Ibu sampaikan. Bahkan saya juga banyak insight, Bu, dari Ibu ya, terutama masalah bersyukur itu. Waduh, keren banget. Ibu juga menjelaskan bahwa surga tuh ada di sini gitu, bukan kelak. Ibu, thank you banget sekali lagi ya. Semoga apapun yang Ibu sampaikan itu bermanfaat bagi kita yang mendengarkan. Dan saya izin mendownload 10 perusahaan dan keberlimpahan yang sudah Ibu dapatkan. Amin. Sekarang ini aja, Kang Anjrit, kalau merasakannya udah bahagia, nanti insya Allah terwujud loh, Kang. Siap. Siap, Bu ya. Karena Allah itu mengikuti prasangka kita loh, Kang. Betul, Contoh, betul. kita mau dapat ikan, kita harus punya kail dulu. Setelah punya kail, kita wajib kasih umpan. Oke. Kalau nggak ada umpannya, ikan nggak bakalan mau dapet. Gitu Betul. juga pikiran kita harus kita tanamkan yang positif-positif. Terus yang bersyukur lah kita, kan, bersyukur dulu terutama. Oke, Ibu. Insya Allah nanti semuanya bakalan terwujud, Kang. Amin, amin, Bu. Oke, Terima Bu kasih ya, Kang. nanti Udah kasih Oke. kesempatan. amin ya. Baik. Semoga kita punya kesempatan bertemu Ibu, atau misalkan ya nanti kita live lagi bareng Ibu. Misalkan ada sesuatu yang bisa Ibu sharing ke banyak orang terutama ya. Oke, Bu ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Dadah, Kang. Ibu. Terima kasih Ya. juga untuk semua teman-teman di sini. Salam berkelimpahan. Salam berkelimpahan. Oke. Terima kasih, Kang. Sama, Bu. Wah, keren ya si Ibu tuh ya. Keren banget tuh ya, dari Kalimantan, teman-teman, punya 10 perusahaan. Oh iya, Ibu lupa, ini nomor rekening saya. Lupa barusan tuh. Aduh, lupa saya, Ibu. Lupa, Bu, ini nomor rekening saya. Itu keren banget, teman-teman ya. Jadi apa yang dipaparkan oleh tadi Ibu ya dari Kalimantan yang punya 10 perusahaan, itu adalah vibrasi-vibrasi yang sedang dia pancarkan. Teman-teman, hati-hati dengan mindsetmu ya. Ketika mindsetmu surga itu kelak, kamu tidak akan mendapatkan surga di dunia ini loh. Ketika mindsetmu uang itu susah, ya begitu pun. Ketika mindsetmu apapun ya, hari ini mindset kalian tentang uang seperti apa, tentang kehidupan seperti apa, tentang pasangan seperti apa, tentang apapun itu seperti apa, ya itu yang akan terjadi. Makanya pentingnya kita merubah yang namanya mindset kita, teman-teman ya. Penting ya. Nih, kamu hari ini nih susah terhadap apa? Ya itu mindset kamu itu seperti apa? Gitu. Oke ya, teman-teman ya. Thank you banget. Coba. Nah, gitu ya, masalah usaha ya, jangan masalah kesadaran mulu ah. Masalah usaha dong ya, jangan kesadaran mulu. Coba nih, ada siapa nih? Halo, dengan siapa di mana? Udah saya fallback ya, silakan dibuka kameranya. Halo Kang Anjrit, Halo Ibu, dengan Ibu siapa di mana Bu?
Saya dengan Nuriana, kebetulan saya sekarang lagi berada di Malaysia, Oke, Ibu Nuriana di Malaysia, orang Indonesia asli tapi ya. asli Indonesianya di mana, Ibu? di Karawang. Oh, Karawang. Oke, siap. Gimana Ibu? Sekarang hari ini kegiatannya Ibu apa? Sibuknya apa dan bagaimana? Saya Jangan kebetulan ngobrol bekerja masalah di ya. ada. Ya, saya soalnya tidak terima masalah ya. Saya kebetulan bekerja sebagai PMI ya, pekerja migran dari Indonesia lah. Kalau dulu-dulu TKW mungkin ya. Oke, oke. Eh, tapi alhamdulillah lah, masya Allah, tabarakallah, banyak perubahan yang Hmm, membawa saya ke hidup yang lebih baik di sini. Saya juga hari-hari di sini nggak ada kawan, nggak ada apa. Saya selalu mendengarkan ini, mengikuti oh, live-live-nya Kang Anjrit ini, oke, oke, oke. Kang Abu, Kang Denis. Mhm. Tapi di sini tuh saya ada namanya hidup ya Kang. Apa namanya, cobaan tuh selalu ada kan. Nah, di saat saya sekarang di sini sudah Cobaan apa tenang, coba? Ibu lagi dicoba apa? Gimana? rumah tangga saya Kang. Heeh, rumah tangga itu kenapa, Bu? Ini masalah ini, aduh. Enggak, di sini kan saya bersyukur saya bisa mendekatkan lebih dekat diri saya dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat dengan ibadah gitu ya. Hmm, Tapi di sisi lain cobaannya tuh selalu yang mengganggu itu justru orang terdekat dari suami saya sendiri gitu, Kang. Jadi oke. kasarnya nggak mendukung apa ya, perubahan yang sudah selama ini saya berjuang, kasarnya mah mati-matian saya meninggalkan 3 anak, meninggalkan keluarga gitu, Kang. Jadi kadang, ya Allah, ini bagaimana gitu caranya saya menikmati hidup hari ini dan sekarang, saya melupakan masa lalu saya dan berhenti mengkhawatirkan masa depan saya gitu, Kang. Oke. Gitu. Hmm. Jadi masalahnya itu aja. Jadi apakah Masalahnya itu jadi aja udah jelas aku nggak terima masalah. ya Oke, eh, oke, oke, gini ya. Jadi hmm, ibu tuh lagi bekerja di Malaysia ya. hmm, Dan hari ini ada sebuah hal yang tidak ibu inginkan terutama mungkin gitu ya. Mengenai suami, apa? Mengenai ini keluarga, suami atau siapa nih? Yang iya suami. suami ya. Jadi suami itu tidak mendukung atau apa nih? Gimana nih? Iya, jadi sudah berpuluh-puluh tahun lah saya sudah lama kan Hmm, berkeluarga, tapi selalu ada yang bikin saya apa namanya, apa? iman atau ibadah saya goyah tuh ya selalu ini orang terdekat ini gitu loh. Gimana gimana maksudnya? Menjadi iman goyah tuh gimana maksudnya, Bu? Jadi gini Kang, di saat saya udah tenang, nah jadi Oh, ada aja yang bikin nanti saya membuat saya tak tenang gitu. Jadi marah saya gitu, tak tenang. Ah, menyalahkan diri sendiri gitu ya. oke, Tapi saya mencoba apa, melupakan, menyikapi, ah ini bukan salah saya, yang penting saya sudah melakukan yang terbaik gitu ya. oke. Tapi selalu ada aja gitu Kang, gitu. Dari pasangan. Nah, saya Oke. sudah mencoba memblokir, mencoba menenangkan diri, memutuskan Pasangan komunikasi diblokir? ah, sa- Emang udah apa, cerai belum? belum. Oh, Jadi belum cerai. saya mau 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 benar-benar fokus gitu, nggak mau diganggu sama Oh, dia oke. gitu Kang. Oke. Tapi justru yang ada malah makin parah gitu. Oke. Jadi diblokir salah, terus saya mencoba saya apa, berkomunikasi dengan lembut dengan saya yang lebih baik, dengan versi saya yang sekarang pun Tetap salah salah gitu. ya. Berarti Gitu. yang salah siapa ini? Saya pun nggak tahu. Yang salah ya perasaan kita sih, Bu. Mm, Ya perasaan kitanya melekat berarti. Perasaan kitanya pengen merubah orang berarti. Perasaan kitanya pengen seperti apa yang kita mau. Dan tidak kejadian menjadi apa yang kita mau. Dan tidak kejadian seperti apa yang aku mau. Jadi otomatis bertolak belakang dengan apa yang aku mau. Kalau bertolak belakang ya otomatis ya kita kecewa. Contohnya ibu sekarang hari ini ngerasa kecewa kan? Ngerasa marah, ngerasa kesal, karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Ibu kan maunya suami itu misalkan A, B, C gitu kan ya? Diem atau apa, atau ngerti gitu kan, pengennya kan?
Enggak sih, maunya satu visi satu misi aja Ah iya, sejalan gitu. iya ibu tuh pengen si suami itu satu visi dan misi sama ibu gitu kan. Mm, Sedangkan dalam konsep alam bu ya, tidak akan ada seorang pun yang bisa merubah orang lain. betul. Jadi termasuk ibu pun nggak bisa merubah suami ibu. Karena apa? Ya suami ibu juga punya keinginan, punya visi dan misi juga. Berarti yang salah siapa? Yang salah aku memilih suami. Benar bu. Ya, yang salah ya kita yang memilih suami. Sudah jelas-jelas visi misinya ini nggak sama. Terus kita pilih. Berarti sekali lagi ini bukan cobaan, apalagi ini takdir, nasib, bukan bu, bukan cobaan atau itu, melainkan pilihan kita sendiri. Aku yang memilih ini. Nah berarti apa sih solusinya? Solusinya ibu maunya seperti apa? Saya mau tenang, saya Aha. pikir saya nggak nuntut banyak, nggak harus dia Oke. bekerja atau apa. Oke, saya yang handle semuanya. Oke, udah Bu Ya, ya. Ibu mau eh, tenang. eh, Kalau ibu mau tenang, singkirkan atau cut hal-hal yang bisa membuat ibu tidak tenang. Itu solusinya, Bu. Nggak ada lagi. Udah, nggak ada lagi. Solusinya hanya itu. Kalau aku mau tenang, misalkan, aku tinggal di sebuah kota. Duh, kota ini nggak bisa bikin aku tenang. Aku pindah. hmm, Kalau aku tinggal sama circle yang tidak bisa membuat aku tenang, ya aku cut circle-nya. Kalau aku menikah dengan seseorang yang tidak bisa aku tenang, ya cerai. Maaf ya, Bu ya. nah itu Ini maksudnya. kalau saya seperti itu. Beda saya dengan Kang Abu atau apa, beda. Jadi kasarnya menghambat saya tumbuh gitu, Kang. Ya itu pilihan ibu. Kalau ibu masih pengen di situ ya silakan lanjutin. Tapi kalau ibu pengen Oke, oke. apa? Ya itu pilihan ibu. Ya, betul, betul. Jadi Oke. ibu jangan nunggu Allah langsung nanti. Nggak bisa bu. Itu semuanya ada di tangan ibu. Bu. Pilihan. Tapi sekali lagi dua-duanya memiliki konsekuensi. Ibu mau bertahan punya konsekuensinya seperti ini. Ibu maaf ya bercerai pun ada konsekuensinya. Yang jelas ibu semuanya diserahkan kepada ibu hidup ini tuh. Ya ini terserah kamu. Ya kamu mau bahagia silakan. Kamu pilih jalur bahagia kamu seperti apa. Kadang saya tulis ya, di antara dua pilihan ini mana yang konsekuensinya lebih sedikit gitu. Oke. Jadi ya ada pikiran ke sana, tapi saya mikir lagi kalau anak-anak saya nggak jadi masalah, nggak jadi alasan Hmm, atau hambatan atau penghalang atau apapun. Tapi Oke. ya saya mencoba sekarang nih mencari oh apakah ini harus cut ke atau macam mana? Ya saya istilahnya perang batin lah Kang gitu. Tapi Oke. ya mudah-mudahan saya pun selalu sholat istikharah apa, mudah-mudahan Allah kasih petunjuk yang terbaik untuk saya. Itu aja lah. Yang penting Iya, betul. yes, di sini saya nggak ada tempat curhat, nggak ada apa. Nah jadi saya mau, tapi di saat saya ada pikiran, oh saya mau gugat atau apa gitu ya Kang, jadi takut salah lagi atau apa. Jadi saya sharing di sinilah, jadi istilahnya betul nggak sih sebetulnya? Ternyata memang ya jawabannya banyak. Saya cari-cari juga ya. Kalau ada orang toksik, kalau ada orang yang menghambat pertumbuhan kamu, ya lepaskan, tinggalkan memang Ya gitu lepaskan sih. ya tinggalkan. Ya maaf-maaf aja ya. Ini jauh dari kata baik benar atau baik atau buruk ya. Karena kan ini pilihan hidup masing-masing. Mungkin teman-teman hari ini mendengar, loh kok mau cerai, loh kok mau itu. Kalian kan gak ngerasain Iya betul kan. gitu kan. Makanya pentingnya ibu masuk ke dalam ini aku harus gimana nih ya. Ini kira-kira masih bisa dibetulin atau enggak? Ini, nah ibu harus benar-benar karena gini bu, jangan sampai ibu memilih satu pilihan itu satu karena terdesak gitu. Jangan, tapi benar-benar karena aku pengen membereskan diri biar apa? Biar kedepannya ibu nggak menarik hal-hal yang seperti ini lagi, bu. Karena percuma hari ini ibu mau ngekat sekalipun ya, tapi kalau ibunya belum beres, itu esok atau lusa ibu akan ketemu sama hal-hal yang bisa membuat ibu jengkel lagi, bu. Jadi ibunya harus beres dulu, baru beresin si masalah teknisnya. Tapi ibu beres dulu dengan diri sendiri nih.
Beresin dengan diri sendiri tuh gimana sih? Ibu menerima semua kekesalan yang sudah terjadi. Ibu terima nih, ayah aku kesal, aku A, B, C dan segala macamnya aku lepaskan. Jadi beban ini 20 tahun loh Kang, 20 tahun saya ibu sudah mau mencoba. 300 tahun juga, Bu, ya. Itu Jadi percuma. ada aja yang Iya. yang ngebelokin pikiran saya, Oke, mindset oke. saya untuk jauh dengan Tuhan itu aja. Oke, yang pasti Ibu ya, sekali lagi tolong Ibu beresin sama diri Ibu dulu. Jadi ketika Ibu mau gini nih ya, maksudnya tuh gimana sih? Maksudnya tuh gini. Ketika kita mau memutuskan sesuatu, ya. Kita mau memutuskan sesuatu. Satu, jangan sampai ada yang namanya dalam perasaan kita marah, apalagi dendam. Betul. Jadi aku melakukan ini tuh bukan karena aku marah, benci, dendam. Jangan, Bu. Karena kalau Ibu melakukannya atas dasar itu, Ibu akan menarik hal itu lagi loh. Jadi gimana? Ibu harus netral dulu. Aku udah maafin dia, aku udah gak marah sama dia, aku udah selesai dengan kejadian ini, baru Ibu lanjutin pilihannya. Harus kayak gitu, Bu. Biar apa? Biar nggak terulang lagi. Oke. Oke ya, Ibu. Kang Andrit, makasih banyak. Sama-sama ya, Bu ya. Jadi Semoga sedikit terbuka lah ya, sekarang. Oke, semoga berhasil ya perceraiannya. Dadah. Yeah. Amin, amin, amin. Dadah. Aduh, itulah ya teman-teman ya. Aku mah simpel-simpel aja lah ya hidup mah. Hal-hal yang nggak bikin aku tenang, aku cut, maaf aja. Hal-hal yang nggak bisa bikin aku bahagia, ya udah aku cut. Ngapain sih ribet-ribet? Ngapain sih nunggu takdir turun? Nggak akan ada, teman-teman. Semuanya itu ada pada pilihan diri kita. Ya, ya gimana ya? Ini kehidupan. Kamu yang ambil langkah, kamu yang punya kendali gitu. Kamu yang punya kendali atas kehidupan kamu. Jika hari ini kamu tidak merasa bahagia dengan kehidupan kamu, jangan pernah salahin Tuhan, teman-teman. Sayang sholat kamu, sayang meditasi kamu, sayang berbuat baik kamu. Kalau kamu sekarang hari ini mengeluh atas kehidupan kamu, sayang loh ibadah kamu tuh. Kalau kamu menyalahkan itu, ingat semuanya kendali ada pada diri kamu. Jadi hari ini ketika kamu tidak bahagia, ya kamu memilih, itu yang memilih. Ayo beresin. Ayo hari ini aku harus bahagia. Ayo pilih kebahagiaan itu dengan caramu, teman-teman ya. Itu hati-hati loh ya, itu penting. Coba ya satu lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol. Jangan ngobrol-ngobrol masalah ya, ini malah ngobrol masalah. Disuruh jangan ngobrol masalah. Karena saya bukan pakar ya teman-teman ya. Saya tuh pakar kebahagiaan. Bukan pakar-pakar masalah yang kayak gitu, saya kurang ya. Halo, dengan Ibu siapa? Di mana? Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam. Abdi sareng Nenek Anis. Oh iya. Kumaha titinya? So, gimana Chat Ibu? naon abdi teh nya, Kang? Nah, itu ada nggak buka kamera? Nyalakan ya. Nyalakan kamera. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Ya naik oge. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa di mana ini? Abdi sareng Ibu Neneng Anis, Kang, di Garut. Ya, Ibu pakai bahasa Indonesia ya, biar Iya, orang-orang yang mohon. lain bisa paham. Silakan Ibu Anis di Garut. Waduh. Oke, Kang. Gimana Deg-degan Ibu? gitu. Allahu Akbar. Gimana Bu? Aduh, kumahanya? Gimana ya? Iya, gimana? Ibu sekarang kegiatannya apa sehari-hari? Ibu sebagai apa? Oh, Sehari-hari mah di rumahnya, Kang. di rumah. Ayeuna mah
Sekarang gimana? Dulu mah kita teh itu apa ngawarung dulu mah kita Oh, teh. ibu dulu buka warung grosir atau apa, Bu? Ya, glosir dulu waktu masih ada almarhum gitu kan. Oh, oke, Pas oke. almarhum mau apa mau hmm, apa tuh? Pas almarhum mau pensiun teh kita dipersiapkan ngawarung gitu di rumah Oh, teh oke. gitu ya kan. Heeh. Iya, tapi karena non teh mungkin sekarang pagi kedaku ilmu nya Ya, Kangnya. karena ibu Karena terbiasa, gitu. karena ibu gak bisa, ya warungnya tutup. Ya, gitu teh Kang. Jadi pang nama kita teh ya Kang segala sesuatu ge memang kedah kedah gaduh kedah jeung elmuna tidak bisa apa membiarkan orang lain anu ngurus gitu. Gak bisa, Sementara kita betul, sebagai tuan rumahna gitunya Kangnya. Saya kan dulu betul. tuh di rumah teh banyak saudaranya Kang. Mm-mm. Karena kan non teh ngurus dulur lah gitunya Kangnya. Alhamdulillah Sekarang gitu. mah pada gak ada ya? Iya, ada Nggak ibu ada uangnya Kang. udah gak ada, Bu. Gitu Kang bener. Jadi pas ini teh tos bareres gitunya Kangnya tos bareres sekolah tos naon teh dia tuh kembali ke ibunya masing-masing gitu Kang. Betul, Jadi betul. suami tuh dulu tuh pernah bilang kieu eh tapi ku bahasa Sundanya Kang ieu teh. Iya, Lamun hirup urang hayang senang, hayang tenang, urang kudu ingat kana kehadiran jelema sanajan saeutik gitu. mm, Terus urang ulah nginget-nginget kehadiran urang nu geus dibikeun ka batur gitu. betul. Jadi kalau kita mau hidup bahagia tuh kita tuh harus ingat kebaikan orang lain walaupun sedikit Mm, dan jangan pernah ingat-ingat kehadiran orang kabatur gitu. betul. Nah, terus karena saudara kita dulu memang kita tuh orang nggak punya ya Kang ya. Sementara Mm, alhamdulillah punya suami tuh dia punya kerjaan yang bagus. Akhirnya supaya kita terdiri di weuh engkena gitu Kang. Jadi si anak-anak saudara tuh diambil, disakolahkeun gitu Kang ya. mm, Udah sekolah udah beres sampai nikah pun kita nikahin gitu ya Kang ya Sabri. oke. Nikahkeun teh sampai 8 Kang. Kalau 8 saudara keponakan teh. dinikahin. Iya, di Oke. rumah tuh sampai ada 20 orang Kang. Makan Dari segala macam dijamin lah ya. dijamin alhamdulillah memang rezeki nah gitu Kang ya Iya, Kang. Karena kan memang suami tuh iya kapung teh bapakna barudak teh non teh bari nitipkeun abdi gitu Kang, ka dulur-dulur mm, abdi teh gitunya. Tapi ternyata pas kita punya pengalaman anu mentak abdi ikutan eta non DH nu Kang eta kamarinya Kang. Denis, ya. Kang Denis Masya Allah gitunya Kang. Sebenarnya banyak itu aja dibuka kaca sota teu jelas gitunya. Eh kabantu gitu Kang. Kabantu pisan gitu. Alhamdulillah. Abdi kan lihat setiap pagi teh Kang abdi teh pokoknya biasana sholat duha jam 8 teh abdi teh jam 8 teh kudu geus beres sholat duha teh Kang. Meh non teh ninggal live akang teh teu kaganggu ku sholat gitu. Jadi Mm, abdi tinggal ngawirid we gitu bari nonton itu teh live akang teh gitu nya ya. Kang Denis, Kang Abu gitu. Nu penting lah parduka sambut sunat kalampah gitu nya Kang. Karena kan Mm. kita nggak ada kerjaan di rumah gitu. Tapi alhamdulillah Kang abdi teh gaduh kontrakan gitu nya Kang. Pas Wah, bapak kan berapa terus pintu nih Ibu? kawit nama aya 7 pintunya Kang. Sekarang ada Tapi berapa kontrakannya? kontrakan anu aktif mah 4 gitu Kang. Masih ada 3 nu tacan masih kosong gitu Oh, Kang oke, nya. berarti yang Kuduana we 4 gitu nya. aktif. Oke, Ibu, kita langsung aja ya. Ibu pengen kontrakannya selalu laku gak? Hoyong. Lepasin bebannya, Bu. Ya. Ya, karena Ibu ini mah nggak tahu ya. Saya bukan ahli energi, saya bukan ahli apa, Bu. Saya mah bukan. Saya mah ahli uang, Ibu ya. Tapi ini Ibu mendem beban banget, Bu. Saya gak mau cerita itu beban apa. Yang jelas itu harus dilepasin ya, Bu ya. Insya Allah Kang. Ya. Alhamdulillah sering ninggal Hmm, lain akangnya gitu. Terus abdi ge ninggal Kang Abu letinggo terus ya. ngiringan ka Kang Denis gitunya. Alhamdulillah Kang. Jadi awal-awal mah Kang abdi teh sempat gaduh pikiran. Gitunya. Cek paribasa mah dikikirik tapi kan jadi anjing gitu Kang. Ya. Ari geus gede ngegel gitunya Kangnya gitu. Ya. Nu puguh mah anu bakal nyaah jeung bela teh anak sorangan gitu Kang. Dulur mah geus sararenang mah gitu Kang.
nu ti Jakarta, nu ti Bandung ka Garut teh urang teh aku dilewat gitu Kang. Tah, Ibu, Ti. sebentar Bu. Ini Bu. Jadi permasalahan Ibu tuh ada di situ Bu. Jadi ini nih beban ini nih yang salah satunya menutupi apa? Hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Salah satunya ruko kok nggak penuh, rezeki kok agak sedikit kurang. Karena Ibu tertutup oleh beban ini Bu. Nah ini saya nggak mau cerita tapi Ibu kan ngeluarin sendiri. Iya, Kang. Itu harus dilepasin Bu. Ingat kata-kata suami, maaf ya, ini bukan ajaran saya, tapi ini ajaran suami. Kebaikan orang itu harus kita ingat, tapi kebaikan kita jangan pernah diingat-ingat. Barusan ibu baru mengingat-ingat kebaikan ibu. Makanya itu harus dihilangkan. Ingat-ingat kata suami ya, ini bukan ajaran saya ya, ini dari ibu sendiri loh. Kata suami itu katanya gitu tuh. Ingat itu sama kebaikan orang, tapi jangan ingat-ingat kebaikan kita. Ibu barusan baru mengingat kebaikan ibu sendiri, makanya itu harus dihilangkan. Hilangkan bebannya, lepaskan, silakan ibu. Ya, saya yakin. Karena apa? Ibu mah meditasi sering, sholat gitu ya, sholat jalan, apa-apa jalan, jikir jalan. Tapi kenapa ibu gak bahagia? Aneh ya? Sakitan di Kang abi teh. Ya, iya, pasti sering sakit dan segala macam. Itu tuh kenapa? Padahal ibu zikir itu deket kan sama Maha Pencipta, sama Allah harusnya. Harusnya aku tuh bahagia kan kalau ibu zikir. Kenapa ibu gak bahagia? Karena ibu memendam itu Bu, yang tadi. Itu harus dilepaskan ibu. Yang sudahlah. Kebaikan-kebaikan kita jangan sampai kita ingat-ingat. Aduh hati-hati. Dulu kan kamu misalkan diurus di sini, kita nikahin sampai 8 orang, 20 orang ada di rumah, apa-apa itu harus diikhlasin, harus dilepasin. Sekali lagi ingat-ingat kata suami, ya, kebaikan diri kita sendiri jangan pernah diingat-ingat. Itu Bu. Oke? Nuhun Kang. Ya. Udah ibu lepasin itu aja, ya. Gak ada permasalahan lain ibu mah, tinggal ngelepasin ibu itu doang. Cuman bade ieu we Kang abi teh non teh kamari kan sempat ikutan ieu nya Kang, ikutan Ya. DH1. Ieu mah painten apa sih? Kan abi teh kamari teh sempat kena serangan jantung ya Kang, sebulan sebelumna teh kita sempat Betul. dirawat. Pas pulang dari rumah sakit teh ternyata abi teh kena stroke ringan di Kang, 3 minggu kemudian Ya. teh. Terus ya tapi nggak sempat dirawat gitu Kang, kita non manggil terapis we gitu Kak Ya. Bumi di terapi gitu nya Kangnya. Pas malam Sabtu kan DH teh tanggal 31-nya Kang, Oh iya, hari Minggu betul. ya. Nah, 31. Ya, pas hari Sabtu teh abdi teh kawitna mas kepala sebelah, tangan sebelah kanannya Kang ya, sadayana sampai kaki. Abdi teh tiasa gerak. Pas malam Sabtu tah ieu teh tarangnya Kang, soca jeung pipi teh ngandelan gitu Kang, sampai mata ge nggak bisa ngedip gitu. Terus si bungsu putra abdi nu bungsu, nek cenah kurang ke rumah sakit weh, canda kue nenek teh ke UGD sana gitu. Moal ceng teh. Nenek teh tos niat rek ngiringan DH1 sareng Kang Denis ceng teh gitunya. Nenek teh tos daftar, lamun nenek dibawa ke rumah sakit, nenek moal bisa ikut gitunya. Betul. Lebar lain masalah ku duitna dan nu mahal mah ilmuna ceng teh gitunya. Ya. Nenek teh ngusahakeun supaya bisa iya gitu alhamdulillah aya rezekina bisa ikut daftar gitu. Haga ayeuna teh jadi ceng teh gitu. Barudak teh ngahulang we nya. Si ibu mah tos gitu mah sok page nya sok sing sehat sing kuat cenah gitu. Ternyata eta kuatnya. Terus artos abi teh Kang harita teh ngasa kitu-kitunya Kang. Keun we lah bismillah we la haula. Eta kakarek niat Kang, rek ngiringan ka DH1 ka Kang Denis. Anu ku abi didongengkeun, diceritakeun alo keponakan nu tadi nang setara datang Kang. Borora barang bere gitu cek kasarna datang oge ka Garut dilewat gitu Kang abi teh. Akang datang ka dieu. Datang ngalalongok Kang, 2 hari noron. Nyaranak mobil jeung keluargana Kang. Bari ngeupelan gitu Kang. Masya Allah gitunya. Eta kekuatan ilmu jeung keyakinan pentingnya Kang nya. Belum ketemu dina DH tapi energina terus masuk gitunya Kang nya. Laras. Pas nuju DH teh kondisi abdi teh abdi na kasur ngagoler Kang. Da emang kondisina teu acan non can sehat pisan gitu nya Kang. Pas sahur teh cici teh sok masuk cenah gitu.
Terus beres netepan sholat, abi teh sholat isya tapi masuk, dia teh langsung Kang merinding. Tekuat Kang, abi teh nangis gitunya. Kang Denis can muncul Kang. Pas Kang Denis masuk gitunya, lah eta mah dari pertama Kang Denis nyarios tapi Kak beres nangis teu reureuh-reureuh Kang. Hari pas teh abi teh inya Kang. Masya Allah, dari teh sigina petak gitu Kang. Cing pala letok itu Kang dina urat-urat sirah teh gitu. Raoseun nya. Ya raosan. Akang abdi tos hampir 2 bulan turun karena pager ge lieur ngagubrag. Pagi-pagi tos ikutan DH1 abdi ka pasar Kang. Alhamdulillah sareatna Keren. karesan incu abdi teh di pondok teh cenah emu teh ka nenek minta izin hoyong ngelongok nenek cenah gitunya. Pulang Kang diizinan ari pas datang ka dieu teh kalah ka abdi nu bisa masak nyuguhan anak incu minantu Kang, Masya Allah. Itu Ibu abdi teh ya. hoyong ngiringan deui Kang, abdi teh tos pada Ya. daftar deui gitu Ya, tah. nanti Jadi tanggal alhamdulillah. 11 Juli ya Bu ya. Itu Bu, jadi ini ya pentingnya di mana kita mengeluarkan hal-hal. Jadi gini Bu, Ibu ketika mengikuti acara DH, Ibu padahal nangis aja terus. Ibu Iya, tahu nangis. nggak ketika Ibu nangis, Ibu tuh sedang mengeluarkan beban itu, Bu. Sedang merilis beban itu. Saat Ibu nangis tuh. Nah, gitu. Karena itu tadi kita tuh energi yang murni, Bu. Kita tuh tertutup oleh apa? Oleh amarah, benci, dendam. Makanya diri kita nggak keluar, Bu. Sejatinya kita, bahagia kitanya tuh nggak keluar, ketutup. Kalau itu terlalu lama bakal menjadi penyakit, Bu. Bisa stroke dan segala macam kalau secara medis gitu, Bu ya. Nah, makanya pentingnya di sini kita rilis, kita mengeluarkan beban-beban terutama yang berada di dalam diri kita. Karena salah satu bentuk kebahagiaan dalam hidup termasuk sehat yaitu melepaskan beban, Bu. Nggak ada lagi. Oke ya, kuncinya jadi itu saja. Ibu lepasin beban. Nanti kalau misalkan nggak bisa sendiri melepasinya, bisa sebulan sekali bareng di distance healing. Ya Bu ya. Oke ya, Amin. terima kasih Ibu ya. Udah berbagi Bu ya. Mohon Kang Sami-sami ya. berkah barokah ilmuna rizkina segala Iya, rukina. amin. Ingat-ingat sekali lagi kata-kata suami ya. Terus Dadah. 13 tahun Kang, Iya. alhamdulillah. Dadah, Nuhun Bu. piduan.